setelah tahapan usai, KPU tuh kerjanya betul nggak sih Pak 5 tahun sekali doang? Pertanyaan masyarakat itu tidak bisa kita salahkan ya. Misalnya KPU itu musiman, Nah, saya penasaran nih Pak, gimana sih KPU itu menjaga eksistensinya di luar masa tahapan Pak? Hai teman milih, apa kabar kalian hari ini? Semoga tetap semangat ya. Balik lagi di podcast KPU Provinsi Jambi, tempat kita ngobrolin semua hal tentang kepemiluan dengan gaya yang seru dan santai tapi penuh informasi bermanfaat. Bersama saya Amanda, selaku host pada episode hari ini. Teman pemilih, hari ini kita akan ngobrolin hal yang sangat seru sekali, tentunya dengan narasumber kita yang sangat keren. Siapa sih tamu spesial kita pada hari ini? Beliau adalah Ketua KPU Provinsi Jambi, Bapak Iran Sahroni. Bapak, terima kasih ya Pak ya sudah berkenan hadir kembali di podcast KPU Provinsi Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pak, apa kabarnya nih Pak? Alhamdulillah baik. Baik ya Pak ya. Senang sekali melihat Bapak sehat. Alhamdulillah. Dan semoga para pimpinan kita yang lainnya juga sehat ya teman pemilih. Amin ya. Pak, sudah siap belum nih Pak menjawab rasa penasaran teman pemilih yang ada di sana? Oh siap, sangat Siap ya Pak ya? Siap. Nah Pak, ngomongin soal pilkada yang kemarin nih Pak, kan KPU Provinsi Jambi berhasil menyukseskan pilkada serentak 2024. Ya. Teman pemilih penasaran nih Pak, gimana sih Pak hasil evaluasi pilkada kemarin Pak? Ya. Salah satu tugas KPU ya, KPU Provinsi dalam struktur undang-undang kita, baik di Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, KPU itu ya, KPU Provinsi itu ada penyelenggara pemilu di tingkat provinsi ya, baik menyelenggarakan pemilu maupun pilkada ya. Nah, penyelenggaraan pemilu itu ya, kita memilih paling tidak 5 ya, memilih presiden, memilih DPR RI ya, kemudian DPD RI ya, kemudian DPR provinsi dan DPR kabupaten kota ya. Nah, kita pilkada itu memilih 3 lah ya, memilih gubernur, wakil gubernur, memilih bupati, wakil bupati, dan memilih wali kota, wakil wali kota. Dan alhamdulillah ya, seperti pertanyaan Manda ya, dan sebagaimana juga masyarakat Jambi pada khususnya sudah tahu semua ya, bahwa pemilu dan pilkada itu sudah kita laksanakan ya. Nah, pemilu itu sudah kita lakukan kemarin di bulan Februari tahun 2024, dan pilkada ya, pemilihan kepala daerah serentak itu sudah kita lakukan di bulan November ya tahun 2024. Dan hasilnya ya, sebagaimana kita semua bahwa di Jambi itu berjalan lancar ya, baik pemilunya maupun pilkadanya. Jadi salah satu faktor dikatakan sukses itu adalah bahwa pertama misalnya ya, itu bisa kita laksanakan sesuai dengan tahapan ya. Nah, yang kedua, tingkat partisipasi kita lumayan tinggi ya. Nah, misalnya angka partisipasi kita di Jambi itu rata-rata di angka 80-82%. Tinggi banget ya Pak ya. Itu salah satu faktornya kan. Kita lebih tinggi dari rata-rata target nasional ya. Nah, begitu juga dengan penyelenggara kita di bawah. Jadi sukses semuanya ya kan. Tidak ada kendala yang berarti dan bisa diselesaikan dengan rangka waktu atau tahapan yang sudah disiapkan oleh KPU RI ya, ditentukan KPU RI. Nah, berikutnya pemilu itu sukses adalah bahwa hasil diterima oleh semua pihak ya. Nah, misalnya di Jambi itu ya, walaupun misalnya ada di salah satu kabupaten itu hasilnya digugat ke MK ya. Nah, tapi secara umum ya, di 10 kabupaten kota ya misalnya itu hasil diterima oleh semua pihak. Nah, jadi 3 faktor itu yang menjadi tolak ukur suksesnya pemilu baik pun pilkada tahun 2024. Seperti itu Mana ya. Luar biasa sekali ya Pak ya. Jadi KPU Provinsi Jambi ini Ya. sukses untuk menyelenggarakan Pesta Demokrasi 2024 yang lalu Pak. Oke. Pak, kan tentunya saat ini teman pemilih ini pasti bertanya-tanya nih Pak ya. Setelah tahapan usai, KPU kerjanya betul nggak sih Pak 5 tahun sekali doang? Nah, apakah ada kerjaan rutin KPU Pak di luar masa tahapan Pak? Ya. Pertanyaan masyarakat itu tidak bisa kita salahkan ya. Misalnya KPU itu musiman, itu biasa lah pertanyaan masyarakat ya.
Misalnya KPU itu menyelenggarakan pemilu ya, menyelenggarakan pilkada ya. Nah, pemilu dan pilkada itu 5 tahun sekali. Ya, itu boleh lah. Misal masyarakat bilang, oh, KPU itu pekerjaannya hanya 5 tahun sekali. Nah, itu tidak bisa kita larang ya. Tapi yang perlu masyarakat tahu ya, dan teman pemilih juga tahu bahwa tugas KPU itu tidak hanya menyelenggarakan tahapan pilkada dan pemilu gitu loh. Tapi ada juga tahapan-tahapan yang di luar itu. Misalnya ketika tahapan ini kosong ya, atau pasca tahapan pemilu dan pilkada, apa kegiatan KPU? Banyak itu. Nah, misalnya yang sudah jelas-jelas diatur di undang-undang itu misalnya adalah kita punya kewajiban untuk melaksanakan pemutahiran atau pemilih berkelanjutan. Artinya adalah bahwa kita ingin memastikan ada target jangka panjang ya. Jangka panjang itu artinya adalah salah satunya adalah kita KPU ya, RI, provinsi dan jajaran sampai kabupaten kota memastikan ya bahwa data pemilih kita itu ya kita mutakhirkan per 3 bulan sekali ya. Nah, artinya untuk pemilu yang akan datang, baik pemilu maupun pilkada, kita sudah urai masalahnya dari sekarang. Contoh begini, data pemilih kita ya itu kita perbaharui, kita mutakhirkan dalam kerangka 3 bulan sekali. Nah, misalnya yang meninggal itu kita coret, yang pindah kita coret, yang menjadi TNI Polri kita coret, kemudian yang orang yang memenuhi syarat kita masukkan. Misal hari ini kemarin pemilu atau pilkada belum cukup umur 17 tahun. Nah, hari ini sudah cukup, kita masukkan. Nah, artinya adalah bahwa pemutahiran data pemilih ini bagian kerja KPU di luar tahapan pemilu maupun tahapan pilkada. Nah, berikutnya lagi misalnya adalah KPU itu punya kerja adalah bagaimana untuk memberikan edukasi, ya, memberikan pendidikan pemilih, pendidikan politik, pendidikan tentang demokrasi kepada masyarakat kita. Nah, misalnya hari ini itu KPU provinsi misalnya itu sedang menggagas kerjasama dengan banyak pihak. Nah, salah satunya adalah memberikan pendidikan politik pada masyarakat kita, memberikan pencerdasan demokrasi kepada masyarakat kita. Nah, untuk pemilu yang baik itu tidak bisa kita lakukan dengan spontan, misalnya dengan 1 bulan 2 bulan. Kita perlu perencanaan jangka panjang. Nah, misal untuk pemilu ke depan misalnya, nah 2029 atau 30, kita perlu merancang sekarang, dari sekarang, bagaimana caranya menciptakan pemilu yang berkualitas. Karena pemilu yang berkualitas itu akan membentuk demokrasi yang bagus, yang baik. Nah, maka kita urai sekarang. Misalnya apa? Bagaimana kita membangun kesadaran masyarakat untuk datang ke TPS. Itu tidak bisa hanya 1 hari 2 hari. Kita perlu waktu. Bagaimana misalnya memberikan pendidikan kepada masyarakat. Masyarakat ini kan banyak, bukan di kota saja kan. Kalau di kota dia cepat dapat informasi. Tapi kalau di pelosok-pelosok, misalnya di tempat-tempat tertentu, misalnya yang sulit dijangkau, nah ini perlu kita yakinkan apa pentingnya kita memilih itu. Nah, bagaimana memilih itu menjadi menarik. Nah, itu kan kita rancang sekarang. Jadi seperti itu. Di antara tugas KPU yang non tahapan itu, ketika pasca melaksanakan pemilu pilkada, yaitu di antaranya adalah kita memberikan edukasi kepada masyarakat, kemudian kita mengurusi secara perlahan mata pilih ini kita urai pelan-pelan, kita mutakhirkan. Nah, sehingga nanti salah satu jadi masalah di pemilu itu adalah terkait mata pilih. Nah, mulai sekarang di hulu kita benahi. Di hulunya adalah diantaranya kita melakukan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan. Nah, pada akhir nanti pemilu tahun 2009 minimal data pemilih ini bisa lebih bagus. Itu. Luar biasa sekali. Jadi teman pemilih KPU itu kerjanya tidak hanya 5 tahun sekali ya, Pak ya. Ya. Ada kerjaan rutin seperti PDPB, kemudian juga ada sosialisasi dan pendidikan pemilih. Ditambah lagi ya hari ini ya bagi kawan-kawan kaula muda baik mahasiswa maupun pelajar atau misalnya akademisi yang mau data baik data pemilu, pilkada itu bisa datang ke KPU loh datang ke KPU kalau tidak ke KPU provinsi silakan datang ke KPU kabupaten kotanya, bertanya tentang apa saja bertanya tentang data pemilih bagaimana caranya misal mengecek data pemilih kita, itu bisa dilakukan kan? Dan dilayani dengan baik di KPU Jambi ini dan jajarannya. Jadi KPU membuka layanan PPID ya teman pemilih. Jadi buat teman pemilih yang mau data terkait kepemiluan, KPU terbuka untuk itu semuanya. Betul sekali. Ya, oke.
Wah, luar biasa nih Pak, ternyata banyak sekali kerjaan KPU ternyata ya Pak ya. Ya, Betul nggak sih Pak, di masa non tahapan ini menjadi waktu yang tepat untuk KPU dalam penguatan kelembagaannya Pak? Nah, ya, gimana sih cara KPU Provinsi Jambi melakukannya itu Pak? betul. Jadi salah satu pekerjaan yang KPU provinsi lakukan. Jadi kami itu ya KPU itu sifatnya dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu bersifat hierarkis. Artinya adalah hierarkis itu ada KPU RI-nya, ada KPU provinsinya, ada KPU kabupaten kota ya. Nah, KPU RI itu adalah regulatif ya, yang mengambil kebijakan, pembuat aturan. Nah, kemudian KPU provinsi itu fungsinya adalah melakukan supervisi dan monitoring, melakukan pembinaan ya, kepada jajaran kita di bawah. Nah, misalnya begini, apa tugas KPU provinsi misalnya yang dalam fase tidak melaksanakan tahapan terkait dengan penguatan lembagaan. Nah, contohnya begini, kami KPU provinsi itu melakukan supervisi monitoring ya, kepada kabupaten kota. Nah, bagaimana kita memberikan uh, pemahaman ya, memberikan kesadaran kepada KPU kabupaten kota agar mereka itu walaupun tidak dalam melaksanakan tahapan tetap bekerja penuh waktu melayani masyarakat Jambi ya, melayani orang yang mencari informasi, melayani orang yang butuh data, melayani orang yang butuh misalnya diskusi gitu terkait dengan pemilu dan demokrasi, itu bisa dilakukan ya. Nah, ini sudah kami berikan pemahaman, kita berikan pembinaan kepada kota, pemahaman misalnya agar melayani masyarakat itu dengan penuh hati ya, dengan senyum, dengan ramah gitu kan, data yang diberikan akurat, itu salah satu kita melakukan penguatan. Nah, setelah itu juga kita pastikan bahwa sekali sebulan ya kita KPU provinsi itu rapat dengan kabupaten kota ini ya, mengingatkan agar mereka itu betul-betul mempunyai komitmen ya, bertugas ya di hari-hari kerja ya. Nah, kalau misalnya bagi orang yang berurusan dengan KPU, baik di KPU provinsi maupun kabupaten kota, mulai dari jam 8 pagi sudah bisa berurusan ya. Sudah bisa urusan apa saja ya yang menyangkut pemilu, yang menyangkut tugas KPU provinsi, KPU kabupaten kota, itu bisa dilakukan ya. Jadi masyarakat manapun ya itu bisa berurusan dengan KPU ya. Itu pertama. Yang kedua, kita ingin KPU provinsi dan jajaran ya misalnya itu tetap menjaga komitmen ya, menjaga etika, menjaga moralitas, menjaga merawat bagaimana belajar gitu kan. Nah, agar tugas dan fungsi itu bisa dilakukan seperti itu. Jadi langkah-langkah yang kita lakukan adalah untuk meningkatkan pelayanan masyarakat itu ya di dalam non tahapan ini ya, banyak hal kita lakukan. Di antaranya adalah yang tadi itu ya, Monitoring dan kita supervisi melakukan tadi ya Pak ya. supervisi, melakukan monitoring ya, melakukan penguatan, memberi motivasi, semangat gitu seperti kepada KPU kabupaten kota seperti itu. Nah Pak, ternyata banyak sekali nih Pak kegiatan-kegiatan Ya. KPU ya Pak ya, yang mungkin saya sendiri baru tahu, apalagi teman pemilih yang di sana ya Pak ya. Ya. Nah, saya penasaran nih Pak, gimana sih KPU itu menjaga eksistensinya di luar masa tahapan Pak? Ya, eksistensi itu ya, itu tidak bisa hanya diucapkan dengan kata-kata, Iya, betul tapi sekali Pak. perlu kita lakukan buktikan dengan perbuatan ya. Nah, apalagi KPU misalnya, kembali lagi di tema awal ya, bahwa KPU itu dianggap orang kerja musiman ya. Iya. Pasca pemilu dan pilkada ya, orang tidak tahu lagi apa tugas KPU. Nah, maka untuk menjaga eksistensi KPU banyak hal yang kita lakukan. Seperti misalnya ya, kita dalam waktu dekat ini ya akan membangun kerjasama dengan banyak pihak. Ya. Mulai dari perguruan tinggi ya sebagai basis akademik ya, dari teman-teman pemilih pemula ya. Pemilih pemula itu kan ada dari sekolah-sekolah, ya, ada dari kampus-kampus ya. Nah, kami ya KPU provinsi itu akan membangun kerjasama ya. Nah, bahkan kita sudah mendahului ini ya. Kita sudah audiensi dengan beberapa kampus ya. Nah, itu akan kita bangun kerjasama yang baik. Nah, di antaranya adalah kita akan melakukan kerjasama terkait dengan pendidikan pemilih, pendidikan politik. Nah, kemudian sosialisasi ya. Nah, begitu. Nah, sehingga nanti eksistensi KPU itu bisa berjalan ya. Kita bekerjasama dengan perguruan tinggi, kita bekerjasama dengan OKP, kita bekerjasama dengan ormas ya.
Nah, itulah cara-cara KPU untuk menjaga eksistensinya di dalam konteks kita juga membangun mempertahankan eksistensi kita. Kemudian kita juga mengisi ruang-ruang kosong ini untuk yang bermanfaat. Ya. Kita bisa bekerjasama, kemudian pihak lain juga merasa terbantu ya, karena yang sifatnya hubungan kerjasama itu adalah konatif, ya, saling mengisi dan membagi informasi. Nah, di antaranya seperti itu. Nah, kemudian kita juga mengisi ruang-ruang yang tidak dalam tahapan pemilu itu ya tadi itu. Ya, kita bagaimana memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, ya. Baik yang menyangkut pemilu misalnya ataupun yang menyangkut administrasi sehari-hari di perkantoran sebagaimana biasanya seperti itu. Kalau dari media sosialnya KPU ini aktif nggak ya Pak ya? Itu lagi ya. Mungkin teman pemilih bisa memantau setiap hari ya. Pokoknya setiap hari itu ada aja kegiatan KPU yang kemudian kita upload ke medsos kita ya, baik di Facebook, apalagi itu. Ada di Facebook, Instagram. di Instagram gitu kan. Dan itu banyak media sosial kita yang makanya, teman pemilih jangan lupa untuk follow ya Pak ya. ya begitu. Jangan sampai ketinggalan follow-nya kan. Jadi silakan ya teman-teman pemilih masyarakat Jambi yang peduli dengan pemilu dan demokrasi, silakan ya kami KPU provinsi itu betul-betul menjaga eksistensi kami. Nah, satunya dengan kita mengaktifkan media sosial kita ya. Apalagi di Facebook itu kan. Kemudian TikTok juga ada ya. Nah, TikTok itu mengeksis. Apalagi di KPU provinsi hari ini banyak sumber daya baru itu kan yang muda, energik. Nah, maka semakin aktiflah medsos kita seperti itu. Setuju sekali. Jadi KPU itu teman pemilih tidak hanya aktif di ruang fisik saja, tapi juga kreatif ya Pak ya di ruang digitalnya. Betul. Karena kan teman pemilih sekarang lebih suka scroll media sosial Pak daripada cepat, ya? Harus baca koran, harus baca majalah gitu Pak. Jadi di medsos itu kan tinggal kita klik langsung informasi terbuka. Iya gitu, betul sekali. Tinggal kita scroll muncul video-videonya ya, Pak, ya? gitu kan. Gampang sekali. Iya betul gitu. Sekali Pak. Nah Pak, saya penasaran nih Pak, ada nggak sih Pak tantangan tersendiri di masa non tahapan ini Pak? Apakah lebih ringan atau justru sebaliknya Pak lebih berat? Bagi saya pribadi sama saja. Baik tahapan pemilu maupun non tahapan itu ya, itu bukanlah menjadi beban yang berat. Tahapan pemilu misalnya, memang ada pekerjaan yang menuntut kita ya, jaminan bagi lembaga KPU ini ya sukses atau tidak menyelenggarakan pemilu ya. Nah, artinya kita mengorbankan tenaga, mengorbankan pikiran, waktu ya untuk mensukseskan tahapan pemilu dan pilkada ini. Karena kan pemilih bisa bayangkan ya, untuk informasi juga bahwa untuk pemilu saja kita itu sudah berkecamuk ya, menghabiskan waktu kita kurang lebih 30 bulan. 30 bulan. 2 tahun lebih ya. Coba bayangkan. Pemilu tahun 2024 misalnya. Kita sudah mulai dari tahun 2022. Paling tidak di Juni tahun 2022 kita sudah mulai. Nah, coba bayangkan pemilih ya. Nah, bagaimana kami KPU provinsi dan jajaran ini sangat tenaga kami, pikiran kami, waktu kami dikuras ya. Kalau sudah masuk tahapan pemilu itu ya, itu kita tidak tahu hari lagi ya. Kita harinya hari kalender. Tidak lagi hari kerja. Hari kalender itu misalnya kita bekerja pagi, siang, sama malam ya. Nah, itu sudah kita lakukan ini 2022 kan. Nah, ketika tahapan pemilu selesai sama saja ya, dengan tahapan kita melaksanakan tahapan itu yang ada tahapan pemilunya ya. Nah, oleh karena itu bagi saya sama saja, bedanya saja misalnya cuma di tahapan pemilu itu kita mungkin kita frekuensi waktu kita lebih gitu kan. Artinya misal tidak liburnya lah kan. Enggak ada liburnya ya Pak ya. Tidak ada hari libur. Hari libur pun tetap kerja. Iya, betul sekali. Jadi meskipun tahapan sedang landai tapi yang seperti kata Pak Iron tadi tantangannya sama saja teman pemilih. Semangatnya juga harus dijaga ya Pak ya. Semangatnya harus sama. Ya. Nah Pak, terakhir nih Pak, boleh dong kasih pesan untuk teman pemilih yang ada di sana Pak. Oke, teman pemilih semuanya di Jambi dan dimanapun berada ya. Pertama ya, untuk membangun demokrasi di Jambi ini baik, maka perlu salah satunya kontribusi anak muda.
anak muda itu ya dalam dalam daftar pemilih tahun 2024 DPT kita itu hampir 61% adalah pemilih pemula. Oleh karena itu ya anak muda, mari peduli tentang pemilu, mari peduli kepada pemilihan kepala daerah, karena masa depan kita ini nanti itu adalah dari keprihatinan anak muda. Ya. Masa depan Jambi itu nanti untuk 10-20 tahun akan datang adalah di tangan anak muda sekalian ya, pada adik-adik mahasiswa, kepada adik pelajar gitu kan, itu dititipkan kepada generasi muda. Nah kalau kami ini sudah mungkin selesai gitu kan, 20 tahun lagi kan, nah ini kepada anak muda. Nah kemudian para pemilih juga begitu, silakan memantau medsos kami, ada di Facebook, ada di TikTok ya, ada di apa lagi? Instagram, di YouTube, Instagram ada ya, di YouTube juga ada ya. Silakan di sana nanti akan mendapatkan informasi, mendapatkan berita, mendapatkan artinya kita mendapatkan informasi dan mendapatkan ilmu. Nah, itu kan, dan ilmu nanti tidak hanya belajar di kampus ya, juga berdapat ilmu itu didapatkan salah satunya di podcast KPU ini seperti Ya itu. betul sekali di Oke, media demikian, sosial ya Pak ya. Nah teman pemilih, jadi ada yang tagline namanya itu yang muda yang berkarya sekarang ya Pak ya. Betul. Jadi jangan lupa untuk aktif teman pemilih, karena kan kita di bulan Agustus ini sedang memeriahkan kemerdekaan ya Pak ya. Jadi kita harus semangat kemerdekaannya harus tinggi. Salah satunya menjadi pemilih yang aktif untuk menjaga demokrasi kita agar tetap utuh. Pak Iron, terima kasih banyak Pak atas sharingnya hari ini. Next time kita sharing-sharing lagi dengan topik yang lebih seru lagi ya Pak ya. Iya, terima kasih. Iya, terima kasih untuk Pak Iron. Nah, buat teman pemilih jangan lupa untuk follow media sosial KPU Provinsi Jambi, dan buat teman pemilih yang butuh informasi hukum bisa mengunjungi website JDIH KPU Provinsi Jambi. Saya Amanda pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya.